Pemirsa, mayoritas partai politik hingga kini belum memutuskan siapa saja yang akan diusung untuk maju di Pilgub Jakarta. Akankah Pilgub Jakarta memiliki 3 poros? Sejumlah nama terus bermunculan jelang Pilkada Jakarta 2024. Nama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang santer terdengar. PKS menyatakan akan mendukung Anies Baswedan di DKI Jakarta berpasangan dengan kadernya Sohibul Iman. Selain itu, Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar atau Caimin menyebut Anies Baswedan menjadi kandidat terkuat untuk diusung PKB sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Namun PKB belum secara resmi mengusung Anies Baswedan. Selain Anies, nama Ridwan Kamil juga beredar di Pilkada Jakarta. Ridwan Kamil digadang-gadang akan menjadi saingan berat Anies Baswedan. Namun Partai Golkar masih melakukan survei internal. Survei dilakukan untuk memastikan kekuatan Ridwan Kamil di Jakarta dan Jawa Barat. Survei ini nantinya akan menjadi referensi Partai Golkar untuk berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung Ridwan Kamil. Namun hingga kini Koalisi Indonesia Maju yang sebelumnya mendukung Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka di pemilihan presiden 2024 ternyata belum sepakat untuk mengusung kader Partai Golkar Ridwan Kamil untuk berlaga di Jakarta. Terbaru Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani melirik Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan Puan setelah menyebutkan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu turut memasukkan nama-nama Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam bursa Pilkada Jakarta. Ini kita masih lihat dulu bagaimana dan di mana, karena tadi saya sampaikan Pilkada ini di setiap wilayah akan berbeda dengan sosok-sosok yang memang akan ada perbedaannya. Jadi nama-nama yang muncul bahkan dari menteri-menteri juga kan muncul nama Mas Pram, mungkin juga kalau mungkin tertarik Pak Nadiem mungkin, atau ya banyak nama-nama yang kita pertimbangkan. Pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dilakukan pada 27 sampai 29 Agustus 2024. Partai politik masih memiliki waktu lebih dari 1 bulan untuk berkomunikasi antar partai untuk mengusung calon gubernur dan wakilnya. Namun sejumlah pihak menganjurkan agar partai politik hanya mengusung 2 nama sehingga tidak perlu menyelenggarakan pemilihan gubernur putaran kedua seperti yang terjadi pada tahun 2017. Dari Jakarta, Tim Liputan BTV. Hingga saat ini masih banyak nama yang bermunculan untuk maju di Pilgub Jakarta. Tidak hanya ketiganya, tapi juga ada nama Basuki Cahayapurnama, lalu juga ada nama Kaisang Pangarep. Lantas seperti apa peluang untuk di DKI Jakarta? Bisakah 3 poros terbentuk di Jakarta untuk maju, untuk bertanding di Pilkada 2024? Kita akan membahasnya bersama dengan Aryo Seno, Jubir Badan Pemenangan Pilkada PDI Perjuangan, Kamhar Lakumani, Deputi Bapilu DPP Demokrat, dan Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Mas Wilson. Baik, saya ke Mas Aryo Seno terlebih dahulu. Mas, ini kira-kira siapa yang akan diusung oleh PDI Perjuangan? Mengapa sampai sekarang belum juga mengumumkan nama? Ya, kalau kami melihat bahwa Jakarta ini adalah satu daerah yang sangat strategis dalam konteks pembangunan negara ke depan. Secara strategis, Jakarta ini menjadi etalase kepemimpinan nasional, termasuk melahirkan banyak tokoh-tokoh yang berpotensi menjadi pimpinan negara. Dari tahun ke tahun seperti itu. Apalagi diisi oleh jutaan orang yang demikian kritis, yang level pendidikannya sangat tinggi, dan punya kesadaran politik yang cukup baik. Sehingga dalam melakukan satu regenerasi kepemimpinan tentu perlu pencermatan yang mendalam. Bahwa kami menggunakan survei sebagai salah satu variabel, iya, tetapi tentu masukan dari berbagai pihak kami dengarkan, termasuk dari internal yang mengharapkan di Jakarta juga dapat digunakan sebagai sarana untuk proses kaderisasi internal kami, sehingga kami juga memiliki prioritas terhadap nama-nama kader internal. Suatu hal yang menarik bahwa dari temuan survei terakhir, muncul nama Pak Basuki Cahayapurnama yang sangat dekat dengan Pak Anies Baswedan. Artinya secara kemungkinan untuk melakukan suatu kontestasi yang sehat, ini opsi-opsi nama yang cukup banyak menandakan bahwa demokrasi di Jakarta ini sehat dan masyarakatnya memiliki banyak pilihan.
Tinggal nanti bagaimana pengurutan itu dilakukan dalam jangka waktu menuju ke batas akhir pendaftaran KPU. Tetapi secara kebatinan kami berharap ada kader kami yang bisa berlaga di Jakarta. Seperti itu Mas Wilson. Baik, saya ke Bang Kamhar. Kalau Demokrat sendiri seperti apa? Mengapa sampai sekarang belum juga memunculkan nama? Terima kasih. Jadi Partai Demokrat sejak awal menegaskan dan, untuk berbagai daerah, beberapa daerah khususnya seperti DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, kami berkomitmen untuk menunggu keputusan dari Koalisi Indonesia Maju. Kami berkomitmen untuk bisa linear dengan Koalisi Indonesia Maju yang sampai saat ini masih dinamis, belum mengerucut pada siapa nama yang akan dimajukan oleh Koalisi Indonesia Maju. Kita ketahui bersama ada Kang Emil juga masih di 2 tempat, di Jawa Barat ataupun di DKI Jakarta, termasuk Mas Kaisang juga masih menjadi terbuka opsi untuk 2 tempat, Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Tetapi Partai Demokrat juga mempersiapkan kader untuk di posisi calon wakil gubernur. Kami menyadari benar bahwa potensi dari kader yang saat ini tersedia hanya memungkinkan untuk di posisi calon wakil gubernur. Kita punya Wasekjen, Bung Jensen Sitendawon, kita juga punya kader muda, anggota DPRD DKI 2 periode, Bung Ali Soehardi, juga ada ketua DPRD Demokrat DKI Jakarta yang sudah 4 periode sebagai anggota DPRD DKI. Itu yang menjadi posisi Partai Demokrat untuk Pilgub DKI Jakarta. Baik, posisi Partai Demokrat tadi AHY sempat menyatakan bahwa mungkin akan berbeda, mengambil jalan sendiri di luar KIM. Benarkah hal seperti ini, Bang Kamhar, dan kira-kira siapa kalau di luar KIM yang akan diusung? Semua opsi selalu terbuka selagi belum pendaftaran di KPU, tentu dinamika itu selalu dimungkinkan dan memang ada beberapa daerah yang posisi pilihan politik Partai Demokrat berbeda dengan mitra koalisi kita di Koalisi Indonesia Maju dalam memajukan calon kepala daerahnya. Untuk DKI memang ini masih dinamikanya tinggi. Kami sendiri masih terus mencermati dan pada saatnya nanti tentu akan diputuskan ada beberapa opsi-opsi yang ada. Ini masih menjadi bahan kajian di Majelis Tinggi Partai. Baik, saya ke Pak Agung. Pak Agung, dari pernyataan kedua politisi ini memang masih belum menentukan nama. Nah, tapi kalau Pak Agung sendiri melihat, mungkinkah ini 3 poros yang akan terbentuk di DKI Jakarta? Ya, pertama kalau khas DKI, DKJ ya, daerah khusus Jakarta sekarang itu ada istilahnya last minute management, Mas Wilson, Pak Kamhar, Mas Ari Tenover. Jadi last minute management. Yang kedua, ciri khas DKJ itu istilahnya ini saling menanti, saling menunggu supaya apa? Wow factor-nya muncul. Jadi efek kejut kepada lawan-lawan yang akan dihadapi itu lebih maksimal ketika turunan dari last minute management tadi menghasilkan wow factor, elemen of surprise yang maksimal seperti itu. Nah yang ketiga, susah untuk tidak dipungkiri misalkan di sisi PDIP bahwa teman-teman menunggu dinamika yang terjadi baik di Koalisi Indonesia Maju maupun di Koalisi Perubahan. Apakah ada bola liar yang muncul? Ya, karena PDIP tidak memiliki golden ticket untuk mengusung paket cagup maupun cawagup. Sehingga mau tidak mau posisi tawarnya adalah PDIP mau nggak mau harus menyiapkan opsi cagup plus opsi cawagup. Nah kalau cagup mungkin yang disurvei kemarin viral ya dari Bank Kompas itu Pak Basuki Cahayapurnama. Tapi kalau opsinya cawagup, Pak Ahok kayaknya agak susah. Nah, mungkin ada Pak Andika Perkasa opsinya. Atau ada opsi lain misalnya Pak Jarod atau Bu Risma atau lain-lain lah seperti itu. Nah, sementara di sisi Demokrat kenapa belum ada nama yang muncul? Karena dari tadi ya Pak Kamhar juga menyampaikan ada dinamika di internal Koalisi Indonesia Maju yang harus dihormati. Sedikit banyak itu membuat Demokrat harus wait and see dulu menunggu supaya apa? Supaya tidak offside. Kalau udah offside bahaya Pak Kamhar ya. Jadi nah yang kedua walaupun ada nama-nama kader internal tadi yang disebutkan, tapi yang jelas masing-masing partai baik PDIP maupun Demokrat punya logika politik yang sifatnya internal kalau di PDIP. Nah kalau di Demokrat lebih kuat logika-logika eksternalnya. Seperti itu Mas Wiswan sebagai pengantar. Baik, Bang Aryo, kalau misalnya survei internal partai PDI Perjuangan sendiri, siapa yang unggul untuk di Jakarta? Apakah Ahok atau Anies?
Ya sebenarnya kan kalau lihat survei, nggak perlu survei internal sekalipun sudah banyak survei yang lain ya, yang itu sangat kredibel dan hari ini sangat kompetitif antara Pak Anies dan Pak Ahok. Artinya ini menjadi sangat menarik kalau dilihat bagaimana Pak Ahok ini kan cukup lama vakum di dunia politik. Pak Anies kemarin masih mengikuti Pilpres, sehingga exercising-nya tentu lebih banyak. Tapi Pak Ahok ini nama yang di dunia politik sudah cukup lama. Kemarin menjadi komisaris BUMN dan akhirnya tidak banyak bicara politik. Tetapi namanya ternyata secara mengejutkan cukup tinggi elektabilitasnya. Artinya ada semacam memori kolektif dari masyarakat Jakarta tentang kepemimpinan teknokratik Pak Ahok di masa memimpin dulu, yang ini dirindukan, gaya kepemimpinan seperti itu. Nah, inilah yang kita tangkap, yang kita baca, sehingga kami tentu perlu melakukan penjernihan data. Bagaimanapun kami sadar bahwa di Jakarta kami tidak bisa mengusung calon sendiri, harus melakukan komunikasi politik intens dengan kawan-kawan partai lain. Kalau kami ingin mengusung kader kami, maka tentu harus membangun kerjasama politik dengan partai politik yang lain, dan proses itu sedang berjalan sekarang. Tentu komunikasi politik tidak hanya dalam konteks Jakarta, tapi juga dalam konteks daerah-daerah lain. Karena perkembangan terus berkembang. Kalau dulu kan nama Jakarta ini seakan-akan yang awal-awal muncul adalah selalu nama Pak Anies dan Pak RK, Kang Emil. Ternyata di detik-detik akhir, Kang Emil ternyata lebih banyak diidentikan dengan Jawa Barat. Tentu ini dinamika yang baru lagi. Jadi itu Mas, kalau kami merasa memang di pilkada ini belum tentu siapa cepat dia dapat. Bisa jadi yang di injury time, yang dibilang Mas Agung tadi, ini malah banyak menimbulkan efek-efek yang ini baru gitu ya. Dan itu di berbagai sejarah pilkada kita terjadi seperti itu. Jadi kalau di gaya permainan Manchester United itu Sir Alex Ferguson time, gitu. Fergie time. Waktu injury time cetak gol. Nah ini yang kita coba lihat, apakah harus pakai cara seperti itu atau seperti apa. Tapi yang pasti semua ini sedang berjalan dan prioritasnya tetap kader bisa ikut berkontestasi. Saya rasa itu. Baik, ke Bang Kamhar. Bang Kamhar, ada Ahok, Anies, pilih salah satu atau mungkin tidak pilih keduanya, memunculkan nama baru, Bang Kamhar? Jadi di antara nama yang ada, dua nama tadi itu juga berbeda ya, nama yang dibahas di Koalisi Indonesia Maju. Termasuk jika kemudian pada saatnya nanti tiba-tiba ada nama lain juga, pintu itu selalu terbuka. Benar, Jakarta itu selalu di last minute penentuannya, dan biasanya secara empirik selalu ada elemen of surprise. Itu yang semua partai tentu paham betul tentang dinamika politik dan karakteristik politik Jakarta. Karenanya kita sabar menanti, kita terus ikuti proses dan dinamika yang berkembang. Pada saatnya pasti Partai Demokrat akan mengambil keputusan, dan tentu kami juga terus mengikhtiarkan agar kader kami mendapatkan kesempatan sejarah sebagai, kita sadar benar levelnya masih di papan 2. Itu yang juga kita sampaikan kepada kader, silakan terus berikhtiar untuk itu. Baik, Pak Agung, tapi seberapa besar pengaruh dari siapa yang diusung di Jakarta ini dengan wilayah-wilayah lain? Karena tadi nama-nama yang diusung juga banyak sekali yang bersinggungan dengan wilayah-wilayah lain, Pak Agung. Iya, memang kalau dalam logik koalisi ya, kadang ini modelnya kayak bundling, Mas. Ya, jadi misalkan di Jakarta, PDIP mungkin boleh misalkan nanti mengajukan Pak Ahok, tapi mungkin misalkan di Jawa Barat, PDIP harus dukung dong, misalkan siapa ya, Pak RK atau Pak Demul misalkan. Jadi ada semacam paket-paket hemat ya, paket-paket banding yang memang mengemuka, walaupun itu bisa diperdebatkan apakah benar atau tidak. Nanti Mas Arief Seno dan Pak Kamhar bisa menyampaikan. Tapi yang jelas saya melihat logika DKI sendiri, DKJ itu memang punya nalar yang saya kira sesuai dengan namanya ya, khusus gitu. Karena punya tadi magnitud politik yang cukup kuat ya, kemudian menjadi pusat perhatian. Bahkan saya khawatir ya, publik ini taunya pilkada itu karena Jakarta. Seperti dulu gitu. Yang lain jadi lupa. Seperti kemarin Pilpres ya. Pileknya dilupain, akhirnya fokus ke Pilpres semuanya. Ini juga begitu pilkada, karena semua media juga mewartakan Jakarta terus. Padahal perlu juga disorot bagaimana dinamika di luar Jakarta. Nah, jadi saya melihat memang pun kalau memang dibanding, kayaknya agak susah. Bisa jadi ya, misalkan dalam konteks Koalisi Indonesia Maju ini bisa retak ya, karena ada banyak opsi tadi. Ada Pak Anies, ada Pak Ahok, atau mungkin ada Mas Kaisang misalkan. Jadi
Kalau saya melihat ini masih akan berdinamika terus, tapi pada ujungnya, ya pada satu titik, saya melihat ada kemungkinan komunikasi yang bisa saja terbuka antara Koalisi Indonesia Maju dengan PDIP, bahkan antara Koalisi Perubahan dengan PDIP. Jadi ini menarik ya, bola liar yang bisa saja mengemuka ketika ada deadlock nanti di Koalisi Perubahan soal wakil gubernur misalkan, calon wakil gubernur, maupun di Koalisi Indonesia Maju. Siapa cagupnya? Kalau di Koalisi Indonesia Maju lebih panjang lagi kan, cagupnya belum ada. Kalau di Koalisi Perubahan cagupnya sudah ada, tinggal cawagupnya. Kalau bola liar cawagup di Koalisi Perubahan nggak tuntas, sementara di Kim cagupnya nggak tuntas, nah PDIP bisa menangkap itu sebagai sebuah opsi untuk membuat poros ketiga, poros baru, poros alternatif seperti itu. Baik, kita akan nantikan seperti apa bola liar di Pilkada Jakarta ini dan kira-kira siapa yang nama-nama akan diajukan dan apakah benar dari ketiga nama yang memang elektabilitasnya tertinggi untuk sementara di Jakarta. Kita akan nantikan bersama. Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Aryo Seno, Jubir Badan Pemenangan Pilkada PD Perjuangan, Pak Kamhar Lakumani, Deputi Bapilu DPP Demokrat, dan juga Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika telah bergabung bersama kami. Sehat selalu.